Oke, bismillah kita lanjut ya. Jadi di sini kita mau lanjut ngoding. Terakhir kita udah sampai color and size itu untuk menampilkan ini ya, color picker dan juga size dari tumbler tersebut. Nah, kalau kita lihat teman-teman, itu di products data ya. Products data itu kita udah punya size ya nggak? 24, kemudian size ini ada 12 size-nya, kemudian 20 dan lain sebagainya. Nah, data dari size ini nanti akan kita panggil untuk menampilkan si 24 OZ ini. Tadi bisa juga udah sempat nyari OZ itu apa sih? OZ itu kayak ons apa gitu ya. Itu untuk beratnya gitu ya. Jadi di setelah expanded kita di sini masukin expanded lagi. Ya, dia minta child. Nah, di child ini kita akan mengisikan si column. Ya, column seperti ini ya. Kemudian kasih alignment cross ya. Jadi crossesnya itu start. Nah, sip. Kemudian setelah crossa kita di sini masukin children untuk widgeting ya. Untuk widgeting. Kemudian di sini yang pertama berarti text size ya. Text kita panggil di sini. Nah, ini ya. Oke, kemudian string size. Alright, oke. Kemudian dia untuk stylingnya kita panggil Tesi ya. Stylingnya simple aja, di sini cuma ada color, kemudian tecol. Udah ya. Kemudian di save dulu. Kemudian di sini Mistia mau memperlihatkan satu widget lagi yang keren. Jadi setelah teks ini CZ ya tuh. Oke, setelah teks yang untuk size itu kita kasih koma ya, di sini masih di dalam kolom. Kemudian Mistia punya yang namanya rich text. Rich text itu apa gitu kan? Biasanya kita kalau mau nampilin teks pakai widget text doang ya, iya nggak? Tapi di sini ada yang namanya rich text nih. Kalau kita hover, katanya dari segi definisi ya, itu katanya creates a paragraph of rich text, the max line bla bla bla. Berarti ini intinya adalah untuk membuat sebuah paragraf, ya nggak? Ya nggak? Emang paragraf penting banget, Miss, kan cuma nampilin di sini doang. Iya, karena nanti dianya kalau kita lihat di sini di sebuah produknya itu kita nggak ngasih size-nya teman-teman. Jadi cara manggilnya kayak gini. Jadi kita panggil text gitu kan. Kemudian kita panggil ya text span. Ada kelas text span di sana. Nah, jadi di dalam rich text itu kita pakai argumen text, kemudian di dalam argumen text kita panggil lagi kelas text span. Kemudian di dalamnya itu kita styling dulu ya kan, styling. Kemudian kita panggil tesi. Nah, seperti ini ya. Kita panggil color itu tecol. Nah, sudah kayak gitu satu baris doang. Kemudian di bawah stylenya ya itu kita panggil children ya kan. Di children ini kita panggil yang namanya text span class ya kan. Text span class. Text span. Nah, sip. Gini ya. Gitu. Udah? Merah, Miss. Karena children itu didefinisikan dengan list ya. Dan list itu direpresentasikan dengan apa? Kurung kotak. Nah, ini lupa nih ya. Manusia suka lupa. Nah, kemudian text span. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita enter. Di situ text span pertama kita panggil teksnya lagi. Ya, teksnya lagi. Kemudian kita panggil kan size-nya udah ya. Berarti kedua kita tinggal panggil si 24-nya. 24-nya karena kita sudah punya di products data, jadi kita tinggal panggil produk aja ya. Ya. Kemudian teksnya di sini string ya. String interpolation. Nah, kemudian kita panggil product dot size. Nah, kita tambahin OZ. OZ-nya kecil semua, oke. OZ. Nah, sip. Udah, kalau udah kayak gini untuk styling di text span itu gimana, Miss? Emang sama apa beda nih? Sama-sama punya argumen text soalnya. Nah, di sini kita bisa ngasih tema.
temanya yang ini ya teman-teman, temanya yang kelas. Nah ini dim, kemudian di sini off. Nah gini ya, off, konteksnya kita langsung taruh aja. Kemudian kita bisa naruh beberapa teman-teman metode ya, karena biasanya kalau kita naruh metode itu langsung dalam ini ya, langsung setelah kelasnya, misalkan gini titik gitu kan. Tapi karena kita nanti akan lebih dari satu, kita enter aja terus kayak gini ya gitu. Nah pertama titik kan, si dim ini untuk text pen dia punya beberapa metode teman-teman yang bisa kita pakai untuk melakukan modifikasi pada teks gitu. Misalkan nih Mistia ngeliatin dulu nih, dia punya action icon dim, kemudian ada app bar dim, base dim, ada bottom sheet dim, ada button dim, canvas color dan sebagainya. Di sini Mistia mau manggil yang namanya text dim. Text dim. Nah, sip kayak gini. Udah, kemudian kita panggil lagi di bawah kayak gini. Nah, kayak gini. Kemudian title large. Jadi teman-teman, di sini kita nggak masukin sebuah angkanya, ya nggak? Biasanya kalau kita styling di teks, kemudian kita mau kasih angka, biasanya kita panggil apa? Fosi ya, atau font size ya nggak? Kemudian kita masukin nilainya. Tapi di sini kita bisa membagi dia menjadi 3. Ada yang namanya large, ada yang namanya medium dan small. Large, medium dan small. Dia semua itu udah mendefinisikan kayak ya udah, kalau large itu dia yang paling besar untuk title, kemudian kalau yang medium itu berarti untuk yang description, kalau yang small itu berarti untuk subtitle gitu ya. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Di sini kita karena dia besar ya, tipenya besar, kita panggil aja yang large. Title large gitu ya. Kita di sini menggunakan bank operator biar dia itu ya udah gitu. Kita mau dia large. Udah? Ini variasi aja. Kalau teman-teman dipikir kayak text pen itu kayaknya enggak deh miss, kayaknya kita biasa aja deh menggunakan text style kemudian panggil fosi, itu juga bisa ya. Ini cuma variasi aja. Kemudian setelahnya kita ada copy with. Ini buat apa gitu kan? Kalau misalkan kita lihat copy with ada VW. Nah ini kayaknya rumit ya, nggak apa-apa, nggak usah dipakai. Tapi ini sebuah insight aja. Kalau misalkan kita memanggil kelas teks itu tuh nggak terbatas cuma satu aja teman-teman. Jadi selama ini kan kita makanya teks aja ya, untuk manggil teks kita kasih string. Kemudian untuk text stylenya kita bisa panggil fosi atau font size, kemudian for web gitu kan. Habis itu sebagainya gitu. Colornya juga bisa. Nah di sini kalau text pen itu tuh emang bedanya apa miss gitu kan? Kalau misalkan kita lihat dari segi definisi nih, text pen creates, oke, coba ya. Kalau dari sini perbedaan teks pen dan teks kelas biasa di Flutter. Nah, perbedaan utama adalah bahwa widget teks digunakan untuk menampilkan teks dengan satu gaya yang seragam di seluruh widget. Sedangkan text pen adalah bagian dari widget retext yang digunakan untuk membangun teks yang lebih kompleks dengan gaya yang berbeda dalam satu paragraf, seperti membuat teks berwarna merah atau tebal dalam satu kalimat. Berikut adalah penjelasan lebih rinci. Oke, misalkan dalam satu paragraf kita itu punya ini tonton, kayak kalian pernah gak sih ngelihat satu buah artikel tapi dia ada membold satu kata gitu, terus cara dia ngeboldnya mungkin di warna merah atau di warna kuning gitu. Pernah nggak lihat kayak gitu? Pernah nggak? Coba kita buka artikel deh. Artikel. Oh, contoh aja langsung. Nah, ini nggak ada ini ya. Painting, dia masuknya di painting lagi. Text pen build method. Oke, kita lihat implementasinya. Oke, dari sini biar ada example-nya langsung. How to
how to read all of the ini. Oke lah, dia intinya gini lah. Dalam satu kalimat nih, terus kalian punya gaya atau style yang kayak gini. Jadi dia ada yang warna biru, kemudian ada yang warna hitam, ada warna merah, kemudian ada yang namanya blocking kuning seperti ini. Itu menggunakan text pen teman-teman. Jadi dia itu nggak terbatas menggunakan teks ya, teks kelas biasa. Jadi kalau teks kelas biasa, misalkan kita dalam satu kalimat itu ada dua hierarki yang beda nih. Contohnya aja di reel kita adalah ketika kita menggunakan di onboarding screen atau login screen, bukan onboarding ya tapi login screen. Kalau kita lihat di login screen, nah di paling bawah nih, ini nggak warna sebenarnya teman-teman, nggak warna, cuma dia terdiri dari dua hierarki yang berbeda, ya nggak? Yang pertama don't have account, kemudian register, dan ini pun warnanya kita jadiin beda, ya nggak? Jadi kalau misalkan kita menggunakan teks biasa, itu tuh kita bikin teks satu-satu gitu, ya nggak? Pertama kita buat teksnya yang don't have an account, kedua kita buat teks yang register, dan itu tuh kita bisa kasih pewarnaan yang beda gitu. Karena ini kan warnanya beda sama ini ya, ini mungkin text color, ini warnanya beda lagi gitu. Tapi kalau pakai text pen, itu kita cuma panggil satu aja, rich text, kemudian kita tinggal panggil teksnya apaan, gitu ya. Oke. Sip. Lanjut. Text pen. Nah, text pen sudah. Kemudian copy with maksudnya apa, Miss? Gitu. Kalau copy with isinya dia font weight lagi. Kalau kita berdasarkan definisi ya, creates a copy of this text style but with the given fields replaced with the new values. Jadi kita bisa ngopi, misalkan bisa ngopi ya text pen ini gitu kan. Semuanya sama nih, teksnya sama, ngambilnya dari product size. Kemudian timingnya sama nih, temanya untuk text dimnya itu kita pakainya large gitu kan. Tapi kita mau yang beda itu adalah ketebalannya. Kita bisa ngambil semuanya, tapi kita cuman bedain bold apa enggaknya gitu. Kita bisa pakai metode copy with. Itu sangat-sangat ringkas ya, tapi mungkin di implementasi pertama teman-teman masih kayak ngeraba-raba gitu, kayaknya gampangan pakai teks biasa sih gitu. Kalau pakai text pen kayaknya ribet gitu, manggil-manggil apa, metode segala macem gitu kan. Tapi nanti teman-teman bisa lihat sendiri perbandingannya, bebas gitu kan. Yang penting kan kita outputnya sama gitu kan. Tapi untuk metodenya kalau kita mau pakai teks boleh, bisa. Kalau kita mau pakai text pen itu dalamnya punyanya si rich text itu juga bisa. Gitu ya. Oke. Ini cuma soal metodenya yang mana. Kalau dibilang best practice yang mana, ini sebenarnya sama aja. Gitu ya. Selama kita bisa menampilkan teks dengan baik, hierarkinya juga jelas, itu sama aja. Oke, sudah? Color and size sudah. Selanjutnya ada apa lagi di sini? Habis color and size. Ada description, tinggal panggil doang sih. Nah, di sini kita silakan buka widget ini ya, bukan widget ya, tapi components folder ya. Sudah? Components, kita buat file baru yang namanya description.dart. Nah, sip. Di sini kita stateless. Namanya adalah description. Nah, simple aja, di sini sedikit placeholdernya kita sebelum placeholder kita bikin satu ya produk, karena deskripsi kita ngambil dari produk. Jadi kita harus kenalin dulu di sini. Final ngambilnya dari produk model, kemudian di sini produk. Nah, sip. Kenalin kayak biasa ini. Udah terbiasa belum bikin kayak ginian, mendefinisikan sebuah constructor? Sudah ya, bismillah ya. Nah, kemudian placeholdernya karena deskripsi dia cuma nampilin teks aja, ya kita bikinlah di sini. Ya, padding. Kemudian paddingnya di sini kita kasih adalah add inset symmetric. Nah, symmetric nilainya adalah vertical default padding. Default. Nah, sip. Setelah padding, kita enter paddingnya ya. Di sini kita punya child. Di sini text, tinggal ngambil aja, gampang banget, text ya, text class. Oke. Nah. Kemudian di sini ngambilnya dari product
description ada semua. Kemudian stylingnya simple aja, tesi ya. Tesinya di sini kita panggil hate. Kita baru nih tesi manggil hate ya. Kira-kira ada yang tahu nggak hate buat apaan? 1,5 hate-nya. Kemudian color techo. Nah, kita nggak pakai kayak font size atau apa biar dia default aja. Hate ini buat apa teman-teman? Buat jarak antara perkatanya ini, gitu ya. Nah, itu hate. Jadi kalau misalkan di Google Docs itu biasanya namanya spacing, paragraph and spacing. Tapi kalau di sini namanya hate, yaitu untuk spacing antara ini. Jadi ini agak dempet gimana gitu ya. Ya enggak? Gitu ya. Udah? Udah. Untuk yang bagian description selesai. Cepet ya. Harus sedikit. Ya enggak? Oke, selanjutnya kita di sini ada favorite button di sini favorite button. Jadi kita di sini ngambil ataupun bikin kelas baru lagi, bukan kelas tapi file di components namanya fav underscore button.dart. Komen B ditutup aja. Udah? STL. Kemudian namanya adalah fav button shape. Di sini seperti biasa karena kita mau ngambil beberapa nilai dari produk. Jadi kita bikin final products model, kita panggil sebagai tipe datanya, kemudian produk. Nah, kenalin. Oke, kemudian di widgetingnya di sini sebenarnya nanti akan ada beberapa teman-teman. Kalau kita udah pakai provider tuh kita pasti bakal is favorite itu bakal warna merah. Terus kalau dia is favorite-nya false dia nggak warna merah karena dia kan terkait dengan penyimpanan data ya nggak. Jadi kalau misalkan kita klik ini favorite berhasil ditambahkan ke dalam favorite, dia akan ada di dalam halaman wishlist gitu ya teman-teman ya. Jadi memang sepertinya kalau kita menggunakan provider itu bagus gitu. Cuma ya di sini nggak mandatory, tapi kemarin dicoba apakah cukup waktunya, ternyata kan enggak gitu ya. Jadi di sini placeholdernya kita ganti menggunakan icon button ya. Oke, dia minta on press dan dia minta icon kayak biasa. Oke, nah icon button sudah opre gitu kan. Nah di sini kita bikin dulu deh, bikin di dalam widget build sebelum return, sebelum widget ya di sini. Sebelum return di dalam widget build kita bikin satu variabel is favorite gitu kan, sama dengan di sini sebenarnya harusnya kita ngambilnya itu dari provider teman-teman. Jadi di sini tapi kita manggilnya true aja deh gitu kan, true udah gituin aja ya. Kemudian on press di sini pasti ada sebuah kondisi ya enggak. On press itu pasti kondisi teman-teman isinya, karena apa, dia akan memberitahukan gitu kalau misalkan jika posisinya adalah dia masuk ke favorite ya, pasti dia akan menampilkan apa, warnanya merah gitu kan. Tapi kalau enggak dia kemana gitu kan. Udah? Oke, di sini kita bikin aja dulu begini ya. Nah kemudian di sini if, nah kondisinya adalah is favorite ya kan. Kalau misalkan dia benar atau tidak, kita bakal nampilin di sini to do ya, to do dari provider untuk memutuskan dia warna apa ya gitu, dan itemnya masuk kemana, dah gitu ya. Jadi di sini to-do adalah to do dari provider untuk memutuskan dia warnanya apa dan itemnya masuk kemana jika dia true ya enggak. Oke. Kemudian else-nya di sini kita panggil lagi to do
masukkan kode untuk logika penambahan item di halaman wishlist. Nah, karena dia true, jadi dia udah tahu kalau blok kedua tuh nggak bakal kejalanin gitu kan. Jadi di sini kita set false aja. Yang kuning malah yang ini gitu ya. Karena dia udah tahu kalau false pasti yang jalan adalah else, kalau yang true jalan adalah yang if gitu. Jadi dia kuning gitu kan. Makanya di sini ya udah deh, is favorite kita bikin kosong aja. Jadi gini. Nah, tapi dia merah. Ya udah kita gini aja, is favorite sama dengan true. Nah, gini aja. Tapi dia merah lagi, guys. Oh iya, karena dia final. Ya udah, karena dia final jadi kita sebagai bool aja. Nah, sip. Udah deh. Mikirnya banyak ya, kayak satu aja gitu, kayak kita harus mencari-cari kayak solusinya tuh gimana biar dia nggak merah, biar dia bisa dipakai gitu kan. Kemudian icon button masih merah, pasti dia minta icon. Nah, di setelah yang kuning, karena kuning itu punyanya on press ya, kita enter di sini, masukin icon gitu kan. Icon kita masukin di sini, dia sama gitu teman-teman. Kalau misalkan icon ini muncul warnanya beda nih, nanti warnanya beda walaupun kita sudah di handle gitu, kayak is favorite true dia dari provider ngambil. Nah, iconnya juga ada perbedaan, sama-sama warnanya berubah gitu kan. Jadi dia mendukung pergantian state yang diambil dari provider. Tapi di sini kita panggil aja color dulu ya kan, color, kemudian IVA. Tapi karena ya udah deh, langsung aja deh color di sini, colors dot red. Nah, kira-kira kenapa ini merah colornya? Ada yang tahu? Katanya apa dia? Oke. Iconnya nggak ada ya? Ya. Iconnya nggak ada. Kita tambahin. Oke. Icons dot oke. Gini aja deh, isfa. Kalau misalkan favorite itu sama dengan true, dia akan menampilkan no new label. Oke deh, kita ada masalah di new label, jadi kita bikin seperti ini aja deh. Icons dia favorite. Nah, udah gitu aja dulu. Sip. Nah, ini nanti akan bekerja kalau misalkan kita udah masukin provider, tapi karena dia belum, ya udah kita di sini menampilkan iconnya aja dulu. Sudah ya? Oke, kemudian selanjutnya ada apa lagi di sini yang belum? Coba kita tampilkan dulu deh. Kita tampilkan. Di sini sebetulnya belum ada ya. Product title-nya udah ada belum? Kayak dia pemanggilan gambarnya kayak gimana, kemudian dia judulnya apa, kemudian price-nya berapa, udah ada belum? Belum ada kan di components-nya? Silakan buat baru namanya product title di components ya. Components product underscore title dot dar. Nah, di sini STL namanya adalah product title. Sudah? Sip. Cepet ya, alhamdulillah. Kayak most of you itu udah cepet gitu. Misalkan bikin kelas baru, bikin folder baru, terus namanya diubah, itu udah berarti sense of codingnya udah lumayan ada gitu untuk Flutter khususnya ya. Mungkin kalau website udah ada gitu, cuman Flutter kan kita perlu pembiasaan. Oke. Kemudian di sini kita bikin, ngambil dari produk model, kemudian di sini kita panggil produk. Nah, sip. Dia akan minta seperti biasa as always. Nah, sip. Di save aja. Sudah? Di widget build di sini kan kalau teman-teman lihat itu tuh teksnya, bukan teksnya tapi ininya gede gitu. Ya enggak? Ya.
Nah, kita akan bikin sebuah variabel untuk mendefinisikan size ya. Jadi di sini di dalam widget build sebelum return ya, itu kita akan menambahkan satu variabel ya bersifat final. Tipe datanya adalah size, kemudian nama variabelnya adalah size. Ya, kita manggil dari kemarin kalau mau ngambil real atau actual size dari layar, kita pakai kelas apa namanya? Mau ngambil actual size dari layar, kita mau pakai apa? Media query, betul. Media query, karena di sini kita mau manggil ya, dia minta media query. Nah, kemudian dot of konteks. Konteks itu maksudnya apa? Konteks adalah nantinya merepresentasikan sebuah halaman yang sedang aktif gitu ya. Konteks kemudian dot size. Nah, sip. Udah deh, dia merah tuh. Ada yang tahu nggak kenapa? Kalau dari errornya apa katanya? Kira-kira salah apa benar kita? Yang di mana yang salah tuh? Di luar apa? Konteks. Oh iya bener. Karena konteks kan biasanya sendirian ya, ya gak? Konteks itu biasanya parameter sendirian, mis. Kenapa tiba-tiba dimasukin dot size gitu kan? Ya dia nggak kepanggil lah. Nah, sip. Udah deh. Udah ya. Kemudian misalnya mau bikin perhitungan lagi, di sini konstan. Tipe datanya adalah double karena koma-komaan, dia double, namanya image with ya. With rasio, ini pertama ya. Nilainya adalah 0,58. Kedua, kok pakai koma? Emang dia sebuah row, miss? Iya, ding. Cons double lagi 0,58. Nah, di paste aja cons double with diganti jadi height rasio 0,36. Ini apa gitu kan? Nih, mestinya mau bikin sebuah komentar sini ya. Ini akan mengambil 35% dari lebar layar. Kemudian yang ini akan mengambil 20% dari tinggi layar. Sehingga nantinya gambarnya ini rasionya itu akan berukuran 35 kali 20% dari layar. Entah itu layar HP, iPad, atau layar tablet, atau website. Pokoknya dia akan ngambil 35% dan 20%. Nah, terus miss kok 35 tapi kok enggak 0,35 atau 35,0, miss? Kan dia persen gitu kan, 35%. Kok yang 20% enggak 0,20 atau 0,2, miss? Karena apa, teman-teman? Ini hasil 0,58 dan hasil 0,36 sudah dibagi dengan dengan ukuran aktual layarnya gitu kan, dan dia ada hubungan erat dengan handphone iPhone X yang kita buat menjadi standar ukuran yang kemarin ya. Jadi teman-teman gak usah pusing dulu sama angka ini udah mesti hitung-hitung dan hasilnya seperti ini agar dia mendapatkan ukuran yang bagus kayak gini gitu ya. Jadi dia ukurannya tuh di sini gitu, dan dia emang ininya ada dari mana, miss gitu ya, ada dari sononya, shadownya ada dari sononya. Jadi dia kayak ada shadow gitu kan, kita fokusnya di ukurannya aja deh. Jadi nanti entah dia buat tumblernya kecil atau besar, pokoknya dia akan mengambil 35 kali 20% dari layar. Itu gak usah dipusingin dulu ya. Oke?
Oke, sip. Ini kita untuk menghitung rasio gambarnya. Sudah? Ada yang merah sampai sini? Oke. Placeholder kita ubah menjadi padding. Nah. Oke. Paddingnya di sini kita ambil yang add insets only. Add insets only. Nah. Kita punya dua nilai. Yang pertama ada left. Kenapa Miss dari left? Ya lihat aja, tumblernya kan dari kiri ya, ya nggak? Kalau misalkan madepnya handphone ke user, tapi kalau kita ke HP mah sebelah kanan, ya nggak? Nah, leftnya itu kita 10, kemudian bottomnya itu 50. Nah, sip. Udah? Abis add insets only, kita masukin di sini child, ya. Bukan chill ya, chill. Typonya child. Nah, kemudian di sini kita bikin column. Sip, kita akan menampilkan beberapa informasi. Di antaranya pertama ada teks drinkware di sini. Maksudnya tuh apa sih drinkware gitu kan? Drinkware itu ya dia botolnya apaan gitu judulnya, kemudian harganya berapa, gitulah intinya ya. Kolom kita tambahin crossa dulu. Cross axis alignment. Cross axis alignment dia start. Nah, sip. Kemudian di sini ada children ya, di sini ada teks ya. Miss kok nggak pakai ini lagi Miss, rich text lagi? Iya, emang dipakai tuh sekali doang buat biar kalian ngelihat aja gitu kan. Teksnya di sini pertama drinkware ya. Terus di sini ada styling tipis. Cuma color aja sih, color. Kita ngambilnya dari ya text color aja deh biar gampang ya. Color, kemudian text color. Nah, sudah? Oke. Kemudian setelah itu ada teks buat judulnya ya. Ya. Di sini setelah teks pertama kita tambahin size box dulu, height 5. Size box height 5. Nah, baru deh setelah size box di sini kita tambahin teks lagi untuk product title. Nah, di sini ini ya. Product.title untuk ngambil data title, kemudian untuk stylingnya di sini pertama tesi ya. Tesinya di sini ada color, tecol aja. Tecol, kok tecok. Habis itu habis color fosi 26 sama VW bold. Nah, sudah. Itu untuk yang drinkware. Bawahnya lagi nih ada pricing, ya nggak? Ya nggak? Ya? Ya? Oke. Untuk yang price sama si image itu mesti kasih menjadi satu bagian teman-teman. Jadi dia akan dibungkus menjadi row ya. Ini sebelah kirinya, ini sebelah kanannya, gitu ya. Oke. Sampai sini ada merah dulu? Nggak ada? Oke, kalau kayak gitu. Udah? Udah? Kalau belum ditungguin. Tunggu, oke. Kapan terakhir kita git commit? Udah lama ya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, nanti kita melakukan git commit ya. Karena kita nanti Mistia akan kasih tahu git commit yang inilah. Dari kemarin Mistia udah ngasih yang best practice kok, cara menuliskan git commit. Jadi git commit itu teman-teman merepresentasikan perubahan apa yang terjadi di aplikasi atau project kita. Misalkan kita di sini ada modifikasi app bar, ya udah ketika commit kita masukin app bar modification gitu kan. Sip. Setelah teks di sini sudah. Setelah teks kita row ya. Di sini children, kemudian expanded bukan expand icon.
gini ya, dia minta child. Dia minta child, kemudian di sini kita masukin kolom. Ya, jadi kenapa kolom? Udah row kolom. Row itu untuk pricing dan battle. Kolom itu buat price tag sama harganya, gitu ya. Sip ya. Kolomnya pertama di sini ada Krosa start. Krosa. Nah, kemudian setelah Krosa children di sini kemudian ada text price ya. Text string price. Nah, setelah itu tesi style tesi, kemudian di sini cuman color aja, nggak banyak apa-apa ya. Tekol gitu kan. Sudah? Itu untuk text price sudah kelar. Kemudian selanjutnya untuk yang harga. Setelah teks ini ya. Kecepatan nggak? Apa masih bisa ngejar? Masih bisa ngejar. Masih bisa ngejar nggak tuh? Udah? Harganya kita ngambil dari pricing. Jadi kita di sini sebuah produk ya kan. Kita ngambil apanya? Harga, price. Oke, price kan masih mentah ya nggak? Kita udah punya handlernya atau helpernya apa untuk harga? Helper untuk harga, teman-teman. Jadi di sana ada format RP-nya. Lupa ya? Coba dibuka di produk. Di situ ada helpernya tuh, satu doang, method. Berarti dicarinya di products model tuh. Get formatted price. Tinggal kita panggil aja. Kemudian untuk stylingnya tesi ya, di sini pertama colornya tekol, kemudian habis itu ada fossinya 22, kemudian font weight-nya adalah bold. Nah, sip. Udah deh. Satu lagi. Kuat gak? atau udah? Ekin tuh sampai kayak gini deh. Gitu masa. Ekin. Kesini. Tuh kan si Nael dia physical. Nael physical touch. Nggak gitu, Miss. Boleh ke atas? Boleh. Si Nael langsung mepet lagi dia dibilangin physical touch. Kayaknya Nael seneng banget mupuk-mupukin orang ya. Puk-puk gitu kan. Nggak tahu, itu tuh refleks tangannya. Ya justru itu. Ternyata Nael physical touch. Siapa yang baru tahu? Oke, udah? Oke, terakhir deh untuk gambarnya nih, ya kan? Silakan di luar expanded, dia masih di dalam row ya. Jadi di luar expanded masih di dalam row, kita kasih koma ya, enter. Di sini kita panggil hero. Kayak kemarin. Udah nggak zaman sekarang mah manggil image, pakai image doang dari aset pula. Dari aset masih zaman, dari aset itu kan metodenya, tapi untuk kelasnya yang dipanggil adalah hero, ya kan? Tag. Kita bikin tag di sini ya. Tag buat apa nih? Jadi nanti teman-teman, kita kan akan berpindah dari home screen ke detail ya gak? Yang kita bawa tuh sebuah ID-nya, ya nggak? Jadi dia akan memunculkan gambar yang sama dari home screen ke detail screen, gitu ya? Oke, string interpolation karena kita udah punya ID dari setiap itemsnya, tinggal panggil aja .id, product.id. Nah, itu untuk tagnya. Kemudian untuk childnya, image-nya dari mana gitu kan? Image asset. Nah, seperti ini. Dah. Untuk name-nya product.image. Kita udah punya image di sana. Kemudian width-nya di sini kita ngambilnya dari size.width karena kan kita manggil dari ini ya, dari media query ya nggak? Yang manggil media query nama variabelnya apa? Size, ya nggak? Ya nggak? Nah, dia itu udah manggil media query. Jadi untuk manggil media query untuk sizingnya, ini kan kita mau bikin width ya nggak?
Media query udah punya ukuran width sendiri. Jadi kita tinggal panggil size, kemudian dot width, ya. Width. Nah, seperti ini. Kemudian kita kaliin sama image ratio yang udah kita hitung di awal, gitu ya. Ya. Image width ratio. Nah, ini untuk width-nya. Untuk height-nya samakan. Nah, dipaste aja. Ini parameter atau argumennya kita ganti jadi height. Nah, ini size-nya juga panggilnya yang height. Kemarin masih ada tuh yang ketuker. Harusnya manggilnya buat yang width, dia malah manggil yang height. Nah, yang image width ratio itu kita ganti juga jadi image height. Height ratio. Nah, sudah, ya kan? Kemudian biar dia bagus lagi, terakhir kita tambahkan fit. Di sini ada bovi atau box fit dot cover. Biar dia padat aja gitu gambarnya. Sudah. Ini untuk halaman si bagian ininya ya, title dan gambarnya. Sudah? Oke. Miss mau lihat kode. Kode. Nah, ini yang terakhir. Manggil hero. Sudah? Sudah, teman-teman? Sudah? Sudah belum? Oke. Miss Tia mau apa itu modal road di Flutter? Dengerin ya. Di Flutter, modal root adalah jenis rute yang menampilkan konten seperti dialog atau bottom sheet dan memblokir interaksi dengan rute di bawahnya, menciptakan efek modal yang menimpa. Berbeda dengan rute layar penuh, modal root hanya menampilkan konten dalam sebuah kotak kecil di atas rute sebelumnya, dan seringkali didukung oleh penghalang, barrier, yang menggelapkan atau mengaburkan latar belakang untuk mencegah interaksi dengan rute yang mendasarinya. Karakteristik modal root. 1. Memblokir interaksi. Pengguna tidak dapat berinteraksi dengan rute sebelumnya sampai rute modal tersebut ditutup. 2. Jadi Efek bahasanya terlalu rumit ya. Fungsi aja deh. Fungsi utama kelas modal root di Flutter adalah sebagai rute modal, yang berarti rute tersebut memblokir interaksi dengan rute sebelumnya dan biasanya digambarkan sebagai jendela munculan, seperti dialog, bottom sheet, atau menu pop-up yang tumpang tindih dengan layar aplikasi saat ini. Modal root memastikan bahwa pengguna hanya dapat berinteraksi dengan rute modal tersebut, memberikan pengalaman pengguna yang lebih fokus dan terstruktur untuk tugas-tugas tertentu. Fungsi dan karakteristik utama modal root. 1. Memblokir interaksi. Ketika sebuah modal root ditampilkan, interaksi dengan rute di bawahnya akan diblokir sampai modal root tersebut ditutup atau dikeluarkan dari tumpukan navigasi. 2. Menampilkan konten di atas. Modal root menyajikan kontennya di atas rute-rute lain yang sudah ada, menciptakan efek tumpang tindih yang umum digunakan untuk dialog, bottom sheet, dan notifikasi sementara. 3. Contoh penggunaan. Dialog, alert dialog, dan simple dialog menggunakan modal root untuk menampilkannya sebagai jendela pop-up. Oke. Bottom sheet. Oke. Nanti teman-teman di halaman detail screen kita itu akan menampilkan ya beberapa button. Misalkan di sini add with cart atau add to cart. Kemudian di sini ada buy now. Itu semua tadi udah bisa kita lihat ya di logika itu ada if else di mana nantinya apabila ini on press-nya itu diklik itu akan berpindah ke halaman cart gitu kan dengan menampilkan sebuah scaffold messenger. Tadi ingat nggak kita bikin scaffold messenger? Ingat kan? Scaffold messenger itu kayak sebuah toast notification. Toast notification pernah denger? Toast notification tuh kayak sebuah pop up ya. Kalau kita cari di sini toast ya. Toast notification
example udah pernah cari TOS ya, dia kayak gini nih kurang lebih misalkan ada success, error, info, warning gitu ya. Pokoknya yang muncul tadi udah kita set sebagai 2 detik aja tuh munculnya gitu ya. Nah itu kan nanti akan menimpa si halaman detail ya nggak? Nah gimana cara kita untuk bikin widget kita itu aman gitu. Jadi dia itu walaupun ada scaffold messenger, si detail screen itu masih aktif loh. Jadi kita bisa aja tuh sebelum 2 detik tosnya hilang kalau misalkan kita ngeklik detail screen ya nggak? Ngeklik dimanapun deh yang detail screen itu berada gitu. Misalkan ini HP nih, misalkan ini HP ya, misalkan Mistia klik yang tadi yang add to cart gitu kan, masukin keranjang, klik sebelah sini kan, terus dia ada toast di bawah successfully edit free ship gitu kan ya. Nah Mistia nggak mau nunggu dia sampai selesai 2 detik, Mistia mau mudahin aja gitu, tinggal klik aja di mana, misalkan di sini, nanti toast itu akan hilang gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau bikin logika seperti itu ya, kita nanti akan menggunakan yang namanya modal root teman-teman ya. Itu cara paling aman ketika kita mau bikin skenario seperti itu. Caranya gimana? Silakan kalian pergi ke main.dart, dilihat kita ketika pemanggilan detail ya. Di sini detail screen nanti akan beda teman-teman, dia punya argumen sendiri gitu kan. Silakan enter. Sudah? Kita manggil produk. Bentar. Oh iya, kita nggak bisa langsung ngasih di sini, tapi kita harus ngasih di detail screen dulu. Jadi kita detail screen dulu. Nah silakan buka. Sudah? Nah di sini kan kita kelasnya stateless ya. Kita langsung kerjain aja, tapi sampai sini capek dulu nggak? Kan kita udah komponennya udah semuanya nih bikin. Kita tinggal manggil doang di halaman detail. Tapi kalau capek kita istirahat dulu. Capek? Cepet ya. Kalian merasa hari ini banyak banget nggak progresnya? Banyak ya. Kita debugging, terus habis itu kita nampilin pokoknya home screen kita bisa sampai kayak gini gitu kan. Terus detail screen kita udah bikin komponen semuanya gitu. 6 apa berarti tambah 1 tadi yang color picker. Color picker berarti 1 2 3 4 sih. 4 ya. 4 komponen, kemudian kita tinggal manggil aja di detail screen. Ya udah. Good job for you all. Ngodingnya banyak hari ini 6 JP, tapi rasanya lebih padat kayak hari Kamis gak? Hari Kamis kan kita juga 6 JP tuh. Sama-sama full ngoding lagi. Paling kita jeda itu main games ya di 30 menit terakhir, sama kita sharing-sharing gitu. Oke, apa mau sharing session dulu? Sharing session. Kita mah kelas 11, ice break-nya sharing session. Ada yang ikutan kemarin, yang ikutan apa? Pijak ya, pijak. Ada nggak yang daftar pijak? Itu AI, itu pelatihan AI. Belum ya? Ya udah, sekarang 13.54 sih. Ya, sure. Oke. Misalkan kita cari apa ya? Lupa lagi misalnya mau nyari apaan. Ya udah deh. Kalian by the way, di sini kemarin udah ada belum yang daftar sesuatu gitu buat sertifikasi? Karena kita nanti kalau kalian inget pas di awal semester Mistia itu kayak sosialisasi soal kurikulum kita yang berjalan gitu. Kita punya 3 SKL, plus nanti ada 1 pekan itu khusus untuk sertifikasi. Kalian harus dapat 3 soalnya di semester ini. Sertifikasi itu apa aja mis? Ya misalkan ada course, itu gratis ya, itu kan banyak banget ya. Misalkan itu terserah mau kalian belajar Python, mau kalian belajar apapun, itu sekarang banyak banget yang dapat sertifikat secara cuma-cuma gitu. Itu harus 3 tuh dalam 1 pekan. Tapi kalau misalkan kalian udah start awal dari sekarang, misalkan kalian nyuri-nyuri waktu di Atlas atau di mana gitu kan, untuk ikut sertifikasi itu lebih bagus gitu. Mau ngomong baik dan mau ngomong bagus gitu, jadi bagus. Lebih bagus ya. Apa udah ada yang dapat per semester ini sertifikat? Ada yang udah dapat?
Mending kita lihat LinkedIn aja deh. Mestinya penasaran sih sama LinkedIn teman-teman. Jadi sebagai ice breaking juga ya. Jadi kita ngodingnya di pause dulu karena capek ya. Kalian capek nggak atau mau lanjut? Capek, oke. Oke, kita di sini buka LinkedIn. Wih. Ketahuan. Widih, langsung masuk nih Raisa Amanda Utami. Langsung masuk. Oke. Widih. Ini apa? Tourism. Competition. Wow, amazing. Associate of English Education Department, Islamic State University Sunan Ampel. Masya Allah. Ini online. Masya Allah. Congratulations. Ini apa? Raisa. Ovelia itu siapa temennya? Oh, juara 1 ya? Masya Allah. Lomba apa ini? Infografis. Itu tuh apa? Wow, bis dulu deh nih. Bisa juga mau ikutan FOMO. Masya Allah. Masya Allah ya. Masya Allah. Keep up the good work. Ya. Nah, sip. Nembak. Wah, udah lupa. Udah telanjur edit, bisa nggak edit? Bisa ring. Tapi mestinya tipenya bukan yang pakai emoji. Tapi paling emoji itu pakai titik 2 senyum gitu, titik 2. Pakainya kayak gitu. Kalau ngakak pakai titik 2 V gitu kan. Bukan yang mana mas? Apa? Cuma jadi titik P Miss. Gini ya, melet itu mah. Kalau titik 2 bintang? Nggak tahu beneran. Nggak tahu. Masa sih? Itu titik 2 P tahu. Tahunya tuh apa? P, D sama gitu doang. Emoji titik 2 bintang. Coba ya. Kalian harus tahu. Ini dulu viral nih di pas Misti SMP. Arti emoji titik 2 bintang. Nah, sip. Nah, ini nih, arti emoticon yang sering digunakan dalam pesan teks. Kok lama ya dia buka kumparan? Apa belum kebuka? Udah kok. Lucu ya, bayi, ekspresif. Lama ya? Apa emang koneksinya lama kah? Titik 2 bintang. Tapi kalian udah nyari ya? Ada udah nyari belum? Arti emoji titik 2 bintang. Apa? Apa ya? Oh tadi apa? Hah? Iya ya. Bintang tuh bintang gimana? Bintang apostrof. Oh. Lama dia. Iya. Nah ini ada 104, wow 147, baik amat. Niat banget ya, Masya Allah. Arti emoticon WhatsApp. Nah titik, kok nggak ada titik 2 bintang? Ya udahlah langsung aja. Titik 2 bintang tuh yang nomor 1. Tapi gak ada love-nya sih. Gak ada love-nya. Tapi ya kiss gitulah. Yang mana sih Miss, yang bintang di sini? Iya. Bukan bintang di keyboard. Di keyboard. Nah. Lu juga sering ngomong kok. Oh iya tuh berarti tahu tuh Diva. Ya udah. Nih, teman-teman, Mistia mau nyari siapa? Dari Asya deh. Ngurut. Enggak ada. Ada. Belum ada apa-apa Miss, sumpah. Enggak apa-apa, kelas 11. Misconnect. Tuh, belum. Misconnect. Ya. Di itu ya, di accept. Iya. Ih, nggak pernah buka Swiggy. Ya send without. Not now. Oke, kita lihat review LinkedIn. Mistia review LinkedIn sama civil, jangan salah. Kemarin tahun lalu yang the best the best CV atau the best resume siapa coba? Ada yang tahu nggak? Lihat postingan di Instagramnya Iden Body School. Yang terbaik adalah Naura Rizky RPL.
Itu formatnya teman-teman, ketika Mistia masuk sini itu langsung kan kayak masa-masa idat gitu ya. Itu kayak 2 bulan terus masa idat, itu Mistia langsung kasih format CV yang dipakai di Bangkit. Jadi emang yang dikasih nggak kaleng-kaleng, Bangkit format itu ATS. Makanya direcognize sebagai terbaik dan itu diakui oleh Ustadz Erik itu selaku HR IDN dan direktur Politeknik gitu. Oke. Oh iya benar. Ya udah nanti harus ada nih ya. Kelas 11 pokoknya harus ada untuk personal branding. Nanti personal branding kita tuh bentuknya adalah 3 teman-teman. Pertama LinkedIn, kedua CV atau resume, ketiga portofolio. Itu kalian harus ada semua ya. Oke. Siapa lagi? Diva. Hana, Anla, Diva. Ini belum connect juga nih, gimana sih? Belum connect. Oke, Hana, Anla, Diva 400 connection, mantap. Widih, banyak nih postingannya. Worship education, mantap. Sudah ada section experience, sudah ada education juga segmennya, kemudian license and certification, language, interest. Nah, mantap. Ya. Sip. Ntar tambah mantap lagi nih setelah dapat ilmu. Kemudian Aluna Ekin. Kirain Aluna Group. Widih, profesional nih dia. Ini mas kapan nih, Ekin? Hah? Ini pas kapan ini, Masya Allah? Oh, kapan itu? Ini Mistia konekin, kalian awas aja kalau gak accept lo ya. Accept ya? Nah. Wih, mantap nih. Sama-sama, ini sama Fiore Prasyanda. Education, skills, interest. Oke, sip. Kemudian siapa lagi? Nail Muna. Nah, ini Nail Muna mas seleb nih. Lihat aja tuh. Wih, di 500 plus ya. Nih. Kenapa pas susur gua? Lagi kenapa pas susur goa sih? Ini susur goa bukan? Kira susur goa. Oke. Wih, ini udah connect nih dia nih, mantap. Wih, top skillsnya front end, robotic, public speaking, mantap. Oke, sama Fiore juga nih. Fiore nih famous ya, dia ada di mana-mana nih. Untung tahu kita tuh kayak gini, untung. Soalnya kita ada di halaman orang, ya nggak? Jadi misalkan orang lagi nyari temennya, muncul nama kita gitu kan. Experience, oke. Headway, ini udah mantep ya. Ada segmentation kayak gini. Education, projects juga ada, mantap. Jagori, ini apa ini? Itu belum diatur, biasa kelas 9, itu kelas 9. Oh, kelas 9. Udah. Teamwork, mantap. Interest, oke. Sip. Dia juga title-nya udah ada nih. Software Engineer, Robotics and IoT Enthusiast. Tuh, mantap. Nail Muna. Kemudian Azka Syakira. Nah. Wih. Ini di accept ya. Widih. Ini lagi kemana? Lagi kemana itu? Widih, I'm happy. Wih, security division serem. Suka daur tuh malam-malam ya. Suka nemu yang aneh-aneh nggak di sini malam-malam Syakir. Ada education dan interest. Oke, mantap. At least ada ininya ya. Postingan. Kemudian Raisa Amanda Utami. Nah, ini juga seleb ini. Tuh kan. Ini pas Harry Potter ya, Harry Potter. Tahu Bistia mah Harry Potter kan? Temanya Harry Potter. Terus front end developer, IT mentor, graphic designer enthusiast. Mantap. Udah connect Bistia juga, sip.
top skillsnya HTML, CSS, kerja tim, Figma, front end development. Oke, 941, mantap nih dia. Widih, followers udah banyak. Mantap, mantap, mantap. Experience udah ada, founder di Youth Space, mantap. Ini apa ini? Kayak IT course gitu. Oh, mantap. Udah dapat berapa penghasilan dari sini? Ada. Mantap, masya Allah, masya Allah. Worship divisi ini kayak Anla Diva. Education juga sudah, sip, mantap. License udah juga, project, sip. Volunteering, nah ini penting. Volunteering dan skills, languages, wah lengkap ya, masya Allah. Mantap, mantap, mantap. Habis Raisa sebelahnya ada Nashrah. Tulisannya, oh bener. Nah ini Nashrah. Tuh. Nashrah. Kacamatanya cat eye. That's all. Oh oke, nih Mistia connect ya. Kok dari tadi ada Salvia, Miley, itu siapa dah? Oke, mantap, ada edu, skill, interest. Oke, gak apa-apa. Sekarang mah gak ada apa-apa, ntar mah pasti ada keluar dari sini ya. Sebelahnya siapa lagi? Kansa, ini juga sama nih, seleb nih. Kansa, Putri Givani. Karsya Aida. Oh iya. Nah, ini Kansa nih. Kayak cheese gitu ya. Gitu. Widih. Oke, udah connect Mistia juga. Kalian kayak connectnya dari SMP ya kayaknya. Dari kelas 10. Oh ya udah, kalau gitu mah. 800 followers. Oke, di sini ada postingan. Oh, diangkat tangan gitu sih. Ini angkat tangan. Oke, terus education, skills, interest. Nah, mantep. Nanti ini kan udah rame nih. Udah 800. Nah, kasih lihat connectionnya. Kalau misalkan page saya mantep nih gitu kan. Sebelahnya Kansa itu ada siapa? Hah? Oh ya, Pelangi Pagi. Pelangi Pago. Typo. Oh, Pelangi nih skena. Ini di mana? Di MM. Ini ada kayak ininya nggak sih? Ini. Ya kan? Oke, connect ya. Nih, ini adalah pelajaran buat kita. Your future is in your hands. Bener. Ya, bukan di tangan orang tua, bukan di tangan adik, tapi di tangan kita sendiri. Mantap. Oke, ada postingan juga. Ini apa ini? I am very pleased to have successfully obtained a new certification ISO. Wadaw, ini di mana? Pelangi, sertifikasinya di mana? Hah? Alison. Itu di mana itu? Oh, online. Itu gratis kah? Oh, yang ini? Berapa? Wow, data protection itu penting ya, data protection, education, license. Wah, oh ini. Oh, food safety ya. Food safety. Oke. Food safety, apakah berminat untuk bekerja di manufaktur? food and beverages dan lain sebagainya itu kayak makanan-makanan itu termasuknya di industri manufaktur. Kemudian setelah Pelangi kita punya menteri kita yang sudah keluar adalah Sri Mulyani. Kita lihat apakah ini finance minister bukan? Ini kabinet reshuffle. Oh my god. Ini kali talent acquisition specialist. Sri Mulyani T, biasanya gitu T. Tari. Lah kok nggak ada? Enggak ini Miss, gak punya. Nanti harus bikin ya. Iya. Oke, kemudian seleb selanjutnya adalah Dianufah. Nih, tuh. Ini pakai ini nggak sih? Percantik gitu kameranya. Enggak emang dulu. Don. Oke. Widih. Followernya 1.800. Misti aja kalah.
Mistia kalah loh Mistia. Mistia masih 1500-an. Wah, ini nggak kaleng-kaleng nih. Education, license and certification, oke. Projects, skills, interest, alright. Dianuva, apakah sudah? Oh sudah, connect ya. Kemudian selanjutnya adalah Vio nih yang tadi yang seleb di mana-mana ada nih Fiore. Wih ini seleb nih, kan. Seleb juga. Udah ini ya, apa namanya? Udah satu connection. Oke, ya ini famous nih. Di mana-mana muncul nih, secretary, language division, education, license and certification, mantap. Volunteering ada, skills ada, interest oke. Kemudian Hilwa Ilham. Kirain yang tadi Hilwa Ilham Mubarok bukan ya? Wih, di mana nih? Ini pas edures kah? Bukan ya? Ini bukannya di Perpustakaan Nasional bukan? Ini itu nggak sih kawat-kawat tajam itu? Bukan? Wih, Hilwa Ilham. Udah connect juga, mantap. Nih, postingannya cuma satu, nanti sering-sering posting ya. License, oke. Interest, oke. Kemudian seleb selanjutnya adalah Azwa Kalisa. Nah, ini nih. Nih, tuh ini. Masya Allah. Oke, nah connect ya, ntar diterima. Kulut Akil juga dia temenan. Oke. Activity. Nah, hasn't post yet. Nah, nanti harus ngepost ya, entah itu projectnya atau apa gitu, atau repost itu juga bikin nama kita tuh ada di mana-mana. Experience, education, skills, language. Wih, Deutsch. Berarti tadi bisa dong, Ikhlibriks. What the meaning? Kalau Huka di Hulu Bekhans gak tahu. Apa? Enggak bener. Parah banget Nail, parah katanya ngasal. Parah banget Nail. Bener tahu itu kayak Huka di Hulu Bekhans. Itu tuh artinya apa? Itu artinya hore, sekolahnya libur gitu. Iya, iya. Jadi ini awak ya, awak. Terus selanjutnya adalah Yasmin Jinan. Nah, ini terakhir nih, Yasmin Jinan. Apa Yasmin Khan Service Secrets? Bukan. Nah, ini. Nah, belum connect juga nih. Orang lama padahal. Connect dong. Nah, nih. Oke, software engineer Shidan 500 plus. Oke. Innovoth ya. Innovoth, wah ini nih sempat mendapat tawaran tapi mangkrak ya. Ya sudah, nanti kita lanjutkan lagi Yasmin. Cuma kemarin itu untuk yang apa namanya? Indigo ya kemarin. Telkomsel Indigo itu pause dulu, makanya Mistia nggak lanjut lagi kan. Jadi dia itu di pause dulu karena ya kemarin lagi ada skandal sih, bukan skandal ya, tapi kayak ada masalah internal lah di sana gitu. Jadi Indigonya di stop dulu untuk sementara. Nah, Mistia belum dapat lagi apakah udah berjalan lagi atau belum gitu. Tapi kalau misalkan di apa namanya update-nya nanti Mistia bakal dapat sih. Tapi sampai sekarang belum gitu. Student education, ya udah, sip, mantap lah. Oke, kalau gitu. Calil nih, Calil ada Calil. Nah, connect juga nih, connect. Oke, bukan Calil ya. Kayak mirip Akmal gitu. Akmal kakaknya. Akmal kakaknya dong. Tahu kok Akmal, angkatannya sebelumnya kan. Oke, head of, edu, oke, sip, mantap lah kalau kayak gitu mah. Oke, udah semua ya. Udah.
Udah ya, nanti misalkan punya Mistia nih, Stianig, dia at least tuh nanti kalian ada ininya ya, kayak title-nya kamu tuh sebagai apa gitu kan. Misalkan Mistia kayak mobile dev, kemudian Google Certified Associate Android Developer. Nah ini kasih tau kayak waduh udah Google Certified nih gitu kan, kayak ya gitu ya. Terus Bangkit 2022 graduate, fasilitator dan mentor gitu kan. Ini terakhir di Coding Camp BDBS gitu kan. Jadi nanti setidak-tidaknya kalian harus punya ini ya kan, about. Ini tuh kayak professional summary. Terus activity ya ini kayak nge-repost punya orang aja gitu, atau kalau ada sertifikasi di posting gitu kan. Kemudian experience-nya itu harus ada ya, jadi apa namanya ya gitu deh. Kemudian di Bangkit juga ada 12 ya, berarti 12 itu. Kalau di DN berarti ada KKRPL, terus IT teacher, Bangkit advisor, Flutter mentor nih di Mikti. Mikti itu dia punyanya Kampus Merdeka, pernah Mistia jadi mentor di sana. Itu sangat-sangat ini ya teman-teman. Ingat banget pas kelas di Mikti ini dia selama 6 bulan. Tahu nggak gaji yang Mistia dapat selama 6 bulan ngajar itu berapa? 22 juta. Banyak ya? Mentoring satu kelasnya 25 orang. Tapi dia dalam satu minggu banyak gitu. Dalam satu minggu tuh kayak nggak banyak sih, kayak 3 kali, dan itu lumayan chaos ya, di aja udah repot gitu. Terus abis pulang sekolah tuh Mistia pengen banget kayak ngabuburit kan, itu kan lagi puasa tuh, tapi malah nyiapin materi buat ngajar jam 7. Jadi Mistia nggak pernah ikut tarawih di sini kan, dulu tarawihnya di sini ya, pas dulu belum ada musola tuh tarawihnya di aula sini teman-teman. Nah itu tuh Mistia pengen banget kayak pengen deh apa first Ramadan tuh tarawih gitu kan ya, nggak bisa ya, aku darullah ya. Mistia tuh udah ada ya, Mis? Udah ada. Itu gajinya sebulan sekali berarti. Enggak sih, itu di kayak 6 bulan sekali, karena kan dia 2 batch ya. 6 bulan. Enggak, 3 bulan. Kan 6 bulan, jadi per 2 bulan itu dibagi. Jadi per 3 bulan itu 11 juta. Bangkit yang mengantarkan Mistia sini ya. Emang bisa sih, karena dari Bangkit Mistia bikin akun di Coding Jobs platform. Dari sana Mistia di reach out sama adalah waktu itu. Oke, di Bangkit itu berapa lama ya? Oke, ini mentornya 2 kali sama advisornya sekali. Advisor 2 kali deng, tapi di sini baru masukinnya 1. Kayak naik pangkat gitu dari mentor ke advisor. Terus Kominfo. Ini pas jadi murid dapet ini. Ini yang paling ini sih, yang paling gong gitu ketika Bangkit. Kan Bangkit tuh pelajarannya dari decoding ya. Tapi yang paling gong adalah ini. Jadi teman-teman semoga bisa the next who get a good skill and certification. Dari mana emang bisa dapetnya? Dari belajar gitu kan. Udah deh. Terus mau nanya, Mas. Iya boleh. Kan sertifikatnya banyak gitu. Iya. Masih di DM. Itu banyak banget yang nanya ya. Jadi kalau misalkan ditanya kayak gitu ya, itu sebenarnya banyak banget reasonnya gitu kan. Jadi dulu Mistia udah di company itu sekitar 3 tahun ya. Itu pun di company kayak posisinya tuh QA, quality assurance. Dia tuh ngodingnya sedikit. Kemudian bahasa pemrogramannya yang dipakai tuh Java ya. Java, kemudian C#. Terus kalau di software development itu tuh berarti Mistia lebih ke education software developernya. Nah kalau itu banyak banget yang nanya ya, kenapa nggak ini sih, kenapa masih di DN, karena dari sebelum di sini kan Mistia udah mentoring mahasiswa gitu, itu juga ngajar. Terus dari situ tuh kayaknya Mistia punya desire kayak ternyata enak ya ngajarin orang gitu, apalagi orang itu bisa, apalagi nanti orang itu tuh bisa dapat pekerjaan di mana itu hasil belajar sama aku gitu misalkan ya. Itu kayak punya kebanggaan tersendiri aja gitu. Terus juga Mistia itu kayak
selama jadi mentor ya, itu bukan cuma ngurusin dia harus bisa technical atau enggak, tapi dia apakah aman selama pembelajaran atau enggak. Ini fun fact ya. Jadi waktu jadi mentor di Bangkit itu ada satu orang ya, laki-laki gitu kan, itu dari universitas ada di Jawa Timur gitu, lupa. Dia itu progresnya kan mesti ya sebagai mentor selain ngajar juga itu kayak mantau gitu, ini progresnya bagus nggak gitu kan ya. Terus mesti lihat progresnya tuh selama 1 bulan nggak ada perkembangan. Terus mesti tanya kan, kenapa gitu kan ya. Dia susah banget kasih tahu. Ternyata digali. Mungkin dia menemukan bahwasannya Mistia ini orangnya seru gitu kali ya, seru, chill, terus bisa diajak ngobrol. Baru deh dia bilang waktu itu di sesi one on one gitu kan, jadi kita cuma Google Meet berdua. Terus dia bilang, iya kak, aku putus cinta. Parah banget, katanya itu cinta pertama. Waduh, aku maaf, Mistia agak-agak lucu sih denger itu, tapi ternyata bisa ngaruh tuh. Karena itu bukan cuma terjadi di pertemanan doang sih, kayak relationship atau apapun, ternyata itu bisa ngebikin progres kita tuh ini ya, kayak kurang bagus gitu kan. Dia soalnya katanya LDR terus ditinggalin gitu deh. Nah dari situ Mistia ngasih saran, walaupun Mistia saat itu nggak pernah kayak relationship gitu. Terus ngasih saran lah, ternyata kena tuh di dia. Ya udah, kamu fokusnya apa gitu kan. Fokus ngejar yang cewek kamu itu ya udah kayak ide aja, apa fokus ngejar kamu lulus dari Bangkit ini cuma 6 bulan gitu kan, kamu nanti kalau udah lulus kamu bisa mungkin nanti dapat yang lebih baik gitu kan ya. Dia ngikutin kata Mistia, ya udah bagus. Jadi dia lupakan dulu soal percintaannya itu, baru habis dari Bangkit dia ngurusin itu lagi. Balikan nggak bisa nggak. Jadi kalau pertanyaannya kenapa masih di DN, itu desire-nya beda ya. Jadi kayak desire-nya tuh lebih seneng kalau misalkan sharing. Makanya senang banget kalau disuruh sharing session. Salam. Ini Miss biar lihat ini ya. Wow, gitu. Oke. Siap. Ya itu sih. Jadi kalau misalkan kalian nanti mendapatkan ya misalkan skill yang bagus gitu, silakan kalian pergunakan sebermanfaatnya mungkin. Terserah mau bikin project yang dipakai sama orang, atau mau sharing, mau ngajar, mau di industri, itu kan sama-sama berguna ya. Cuma skopnya beda-beda, ya nggak? Iya, jadi gitu deh. Ya pokoknya intinya nanti teman-teman harus bikin linkin kayak gini deh ya. Kayak ini tuh, oh ya, siap. Ya udah gini aja deh. Tapi kalau disadar sama mahasiswa sama anak-anak Lebih seruan mana? Jadi Mistia dulu ya, ini nanyanya lucu-lucu ya, fun fact. Jadi dulu kan Mistia aktif di Bangkit ya, sama di Rakamin. Tahu Rakamin Academy? Enggak, itu juga di Rakamin. Nah, Mistia itu pas diminta buat ngajar di sini tuh agak-agak takut gitu ya. Kenapa? Soalnya Mistia itu biasanya ngajar tuh via online, kan bakal beda environment-nya ya nggak? Ketika kita ngajar secara tatap muka langsung sama kita ngajar secara daring gitu kan atau online. Nah, di situ pas awal-awal ya udahlah, karena Mistia orangnya berani untuk ya udah nanti bakal bertanggung jawab kok dengan apa yang dipilih gitu kan. Kayak paralel waktu itu mentoring Bangkit sama ngajar di sini. Nah, pasti mengalami perbedaan sama kayak yang tadi Mistia bilang. Pertama kali masuk kelas itu mereka mau salim, Mistia tuh aneh gitu. Karena biasanya pas di Jimit itu kayak closing, bye-bye, udah gitu kan ya. Jadi nggak ada yang sesi salim-salim gitu, kayak oh iya deng, ini kan sekolah ya gitu. Jadi ingetnya tuh diri ini masih mentor gitu loh. Mentor yang di luar gitu, bukan di dalam satu yayasan sekolah kayak gini. Jadi makanya pas pertama kali banget tuh Mistia menolak untuk salim karena masih nggak terbiasa gitu kan. Tapi kalau misalkan ditanya perbedaannya lebih seru mana gitu, setiap jenjang itu pasti punya keseruan masing-masing ya. Kalau SMK itu ya paling apa ya, keseruannya adalah kita tatap muka langsung ya kan pertama. Terus abis itu facing the problemnya itu lebih deep. Kenapa lebih deep? Karena logika anak SMA sama logika anak kuliahan itu beda ya. Kalau anak kuliahan itu lebih sering logikanya nggak terlalu sih, justru yang lebih
kritis adalah kalian. Jadi kalau SMA tuh mungkin ya mereka udah berada di fase dimana mereka tahu porsi tanggung jawab masing-masingnya. Jadi mereka tahu betul apa yang mereka lakukan. Aku ikut bangkit itu buat apa sih? Jadi mereka itu ketika belajar sama Mistia, posisinya mereka tuh udah bisa gitu. Jadi Mistia tinggal nambah-nambahin dan ngasih best practice gitu. Kalau misalkan di anak SMA kan dari dini banget ya, dari stage yang dini gitu, terus sampai dia itu benar-benar bisa pakai misalkan ini salah satu teknologi adalah Flutter gitu. Itu beda. Jadi keseruannya adalah punya tingkat yang beda-beda gitu. Kalau misalkan di SMA ya. Tapi kalau di mahasiswa keseruannya adalah mereka tuh pasti punya cerita tentang ya kedewasaan gitu. Misalkan quarter life crisis gitu kan, kita relevan banget tuh ya kan. Jadi kita tuh sama sekali nggak ada gap gitu. Nggak ada gap antara misalkan mentor ya Mistia sama mentinya gitu, karena kita merasa satu nasib gitu kan, kayak oh kita berada di satu skop tahun yang mirip-mirip gitu kan. Paling bedanya adalah 3 tahun, itu kan dikit ya. Terus kalau di mahasiswa itu ya itu tadi pasti nemu aja Mistia yang punya masalah percintaan kayak gitu, sering banget percintaan. Kok bisa ya, kayak ya udah LDR terus di ghosting sama pacarnya gitu kan, progres bangkitnya loss gitu kan, ya gitu deh. Jadi setiap jenjang itu punya keunikannya masing-masing gitu. Udah deh. Bangkit bakal masih ada apa udah Mas? Kenapa? Bangkit bakal masih ada lagi apa? Nah semenjak tahun itu terakhir tuh yang Miss Wida terakhir itu, berarti Miss Wida tuh tahun berapa ya itu ya, pokoknya pas Miss Wida jadi peserta, Miss Tia tuh jadi mentor itu tuh tahun 2023 batch 1 kalau nggak salah, awal Januari berarti. Nah itu setelah itu udah nggak ada lagi, bener-bener terakhir. Makanya waktu itu Miss Wida pas mau daftar tuh itu temannya banyak di sini, nggak banyak sih, 3 orang, itu lumayan dari DN gitu kan. Dari DN 3 orang, ada Miss Salsa dan Miss Zakia dulu yang ikut, kalau pernah denger ya. Jadi mereka tuh ikutan terus sejak saat itu semua benefitnya tuh kayak beda. Kalau Miss Tia dulu dapat secara full gratis yang AAD tadi, sertifikasi itu bayar gitu, bayar itu gratis. Nah kalau tahun-tahun setelah Miss Tia itu alhamdulillah banget sih, Miss Tia dapat yang 2022. Selanjutnya itu dia kalau mau dapet sertifikasi dia harus bayar at least kayak 20% gitu, beda ya. Jadi sejak saat itu tuh mungkin keuangannya sedang bermasalah. Terus sampai sekarang pun itu kan gagasannya Mas Menteri, tahu nggak Mas Menteri, tahu? Nadiem Makarim, tahu? Nah itu kan yang punya Bangkit atau pendirinya itu adalah Muriel Makarim, saudaranya gitu, entah kakaknya atau adiknya ya, lupa. Muriel Makarim ya gitu deh. Jadi belum ada lagi info-info apakah dia bakal buka atau enggak gitu deh. Apa iya udah mantep ya sharing session. Terus ngeliat-liat LinkedIn, nanti LinkedIn kalian ini ya akan didesain sedemikian rupa untuk bisa menarik project ataupun opportunity di luar sana. FYI kemarin ada beberapa juga kakak kelas kalian yang udah di reach out gitu, bahkan pas IIDAT PKL kan kita belum apply, tapi jatuhnya kita baru personal branding, kita ngirimin project terus di LinkedIn, terus kita memperbaiki resume, bikin portofolio terus diupload. Nah itu ada yang nge-reach out, nah itu fungsinya personal branding gitu ya. Ya udah 14.30, udah bel juga nih. Oke, kalau gitu thank you so much for today. Nanti kita ada class malam ya. Jadi insya Allah malam nanti progres kita adalah berpindah dari home screen ke detail screen. Nah, sepertinya karena kita punya keterbatasan waktu teman-teman, jadi untuk yang provider itu kita pakainya di semester 2 aja, dan untuk yang ini pun kayaknya card screen dan juga wishlist itu karena dia nggak mandatory ya. Ini kan masuknya masih UI ya,
UI e-commerce gitu, karena ya udah itu tuh Mistia yang nambahin sendiri gitu dibanding cabang lain gitu. UI e-commerce itu karena Mistia mau fungsionalitasnya maksimal gitu, jadi Mistia tambahin untuk yang cart, kemudian yang wishlist gitu, biar dia bisa responsif lah ketika dia ngeklik di wishlist dia jadi gimana, masuk kemana, dan di cart masuknya kemana gitu. Tapi pada dasarnya untuk goals dari SKL 1 ini kalian membiasakan diri dengan penggunaan kolom row yang nested itu kan pusing ya nggak? Cukup pusing nggak sih ada kolom di dalam kolom, terus ada dalamnya ada row lagi. Nah itu tuh perlu pembiasaan teman-teman. Karena apa? Kalau misalkan di Flutter tuh semuanya widgeting, jadi emang root daripada widgetry itu penting, harus kita biasakan gitu ya. Udah ya. Jadi mungkin nanti kita bakal ngerjain detail screen, dan abis itu Mistia persilakan teman-teman untuk melakukan modifikasi sesuai sama yang teman-teman mau ya. Miss, kalau misalkan aku nggak modifikasi gimana? Ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi nanti mungkin ada perbedaan di nilainya gitu ya. Kalau misalkan kalian mau ngubah bannernya, bannernya aja, atau itemnya itu bukan tumbler atau apa, itu terserah ya. Dibebaskan, oke? Oke? Oke, kalau gitu ada pertanyaan? Belum ya? Ya udah kalau gitu sampai ketemu di malam hari nanti. Let's close the session by reciting hamdalah and kafaratul majlis.